Pemirsa, 29 WNA pelaku penipuan siber yang ditangkap di sebuah rumah di Pondok Indah, Jakarta Selatan saat ini sudah berada di Polda Metro Jaya. Mereka disatukan dengan 92 WNA pelaku kejahatan siber yang ditangkap di Surabaya. Dan informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan rekan Tezar Aditya dan juru kamera Dwinanto langsung dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Ya Tezar, bagaimana perkembangan terkini dari kasus siber internasional ini pada hari ini Tezar? Untuk saat ini update terakhir yang kami dapatkan 92 warga negara asing yang juga terjerat dengan kejahatan siber internasional yang ditangkap di Surabaya saat ini sudah diterbangkan langsung ke Jakarta dan saat ini memang sudah berada di Polda Metro Jaya karena kita tahu bersama bahwa selain di Pondok Indah ini juga banyak warga negara asing, dalam hal ini warga negara Cina juga yang ditangkap di Surabaya 92, kemudian juga di Bali. Dan nanti rencananya juga akan digelar dalam satu rilis yang akan dilangsungkan di Polda Metro Jaya. Rencananya memang rilis ini nanti akan dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya pada pukul 1 siang. Dan kita juga melihat memang sebelumnya juga pihak kepolisian sudah menyatakan ini masih mendalami dalam perkembangannya apakah meskipun ini komplotannya ada ditangkap di 3 kota, di Jakarta, di Surabaya, dan juga di Bali, ini belum dapat dipastikan apakah mereka dalam satu jaringan yang sama atau berbeda, mengingat memang jika kita lihat modus yang dilakukan juga hampir sama, yakni penipuan dan juga pemerasan kepada warga negara Cina. Jadi hanya melakukannya di Indonesia, tapi kejahatan sendiri dilakukan kepada warga negara Cina yang terjerat masalah hukum dengan menjanjikan untuk membekukan kasus hukum yang mereka hadapi dengan cara menyerahkan sejumlah uang. Jadi memang ini modusnya selain penipuan juga terkait dengan pemerasan. Selain itu memang update yang terkini juga kita melihat bahwa polisi juga melakukan, maksud kami bekerjasama dengan pihak Inavis untuk mengumpulkan sidik jari ini untuk yang di Jakarta untuk melihat perkembangan dari imigrasi karena memang pada saat ditemukan warga negara Tiongkok ini mengaku tidak memiliki paspor. Polisi juga masih mendalami apakah memang mereka tidak memiliki paspor atau ada pihak lain yang bekerja di dalam jaringan ini yang mengumpulkan paspor karena biasanya kalau kejahatan internasional ini ada bos besar begitu yang disebutkan untuk mengumpulkan paspor ini sendiri. Nah, rencananya memang Polda sendiri akan merilis terkait dengan persoalan tersebut, namun hingga saat ini belum ada update terkini meskipun memang 90 warga negara Tiongkok yang ditangkap di Surabaya, lokasinya sudah berada di Polda Metro. Popi. Ya, Tezar, lalu apakah ada kemungkinan keterlibatan dari warga negara Indonesia dalam kasus ini, Tezar? Kalau kita melihat di masing-masing tempat, misalnya di Bali kemarin Popi saat ditangkap juga polisi juga mengamankan satu warga negara Indonesia yang diduga juga membantu sindikat penipu dari Tiongkok ini. Namun ini juga masih terus didalami. Tapi untuk yang kasus di Jakarta yang melibatkan 29 orang ini memang polisi juga masih mendalami laporan dari pihak pemilik rumah yang menyewakan rumahnya kepada seorang yang berinisial Y. Ini juga masih didalami apakah Y ini adalah warga negara Indonesia atau warga negara Tiongkok karena memang pada saat melakukan penyewaan ya ini fasih berbahasa Indonesia. Polisi juga masih terus mendalami pihak-pihak yang terlibat di dalam modus kejahatan siber internasional karena polisi juga mengaku bahwa ini laporannya sendiri dari kepolisian di Tiongkok untuk terkait dengan masalah pemerasan di Tiongkok sendiri.